Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion Darmawan dari Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2022. Nah, pada video kali ini merupakan segmen terbaru yang ada di Himpunan Mahasiswa Mesin Institut Teknologi Sumatera, yaitu adalah Meetup. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih Meetup? Meetup merupakan salah satu program kerja daripada divisi akademik yang dinaungi oleh pengembangan sumber daya anggota Himpunan Mahasiswa Mesin Institut Teknologi Sumatera. Nah, Meetup ini berfokuskan kepada pembahasan-pembahasan materi yang ada di kurikulum teknik mesin ITERA. Nah, contohnya apa aja sih? Ya, kayak ada di semester 3 yaitu adalah material teknik, kinematika teknik, termodinamika teknik. Di semester 4 ada matematika teknik, elemen mesin, termodinamika teknik juga yang kedua, terus mekanika fluida, dan juga di semester 6 yang kita tahu ada metode numerik, terus ada kalau di semester 5 ada perpindahan panas dan semacamnya, yang mata kuliah yang berfokuskan kepada perhitungan. Nah, pada penasaran kan sama matematika teknik? Langsung aja kali ya kita ke videonya. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Mungkin kalian masih bingung lah, matematika teknik ini gunanya buat apa sih kita harus pelajarin, kan kita udah ngepelajarin matematika dasar kan sebelumnya. Nah, matematika teknik ini merupakan cabang matematika yang digunakan dalam bidang teknis dan sains untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis dan praktis. Nah, dalam dunia teknik mesin ini kita dapat menemukannya dalam suatu hal seperti perhitungan fluida, pegas, struktur maupun panas, ya kan. Nah, kenapa sih kita harus belajar matematika teknik? Nah, contohnya simpel seperti ini. Matematika teknik ini merupakan matematika yang tingkat lanjut, yang kita lebih ke arah membahas persamaan-persamaan yang complicated atau rumit, ya kan. Nah, contohnya mungkin kalian udah pada familiar lah dengan hukum kedua Newton, yaitu adalah F dikali M, F sama dengan M dikali A. Nah, kalian ini bisa kita tahu lah, ini simple. Ini adalah F itu adalah force atau gaya, M ini massa atau berat ya. Terus A ini adalah percepatan ya kan. Nah, atau acceleration lah ya. Nah, mungkin dari rumus ini kita kan tahu nih, F sama dengan M dikali A itu udah paling dasar. Tapi semisal nih ada suatu studi case di mana kita ingin mengetahui kecepatan suatu benda tersebut, tapi kita hanya mendapatkannya dari rumus si F sama dengan MA ini, kita dari hukum Newton kedua. Bagaimana sih caranya? Nah, kita juga tahu lah ya, A ini tuh A atau percepatan ini bisa kita dapetin tuh dari turunan dari si V kan, turunan dari kecepatan kan, yaitu adalah turunan kecepatan terhadap waktu itu menghasilkan percepatan, ya kan. Nah, dari sini kita bisa ubah mana F sama dengan M dikali dV per dt, di mana F dikali kita kalikan atau pindah luas ya, kita kalikan sederajat bagi F dibagi M dikali dt sama dengan dv. Nah, dari ini kita mau mendapatkan si kecepatannya. Kecepatannya itu adalah integral dari dv sama dengan F dikali M dt diintegralkan. Nah, integral dari dv ini adalah, pasti kita juga udah belajar loh, integral dv yaitu adalah v kecepatan sama dengan F per M dikali T, karena kita bisa sebut di sini tuh ini konstanta, ya kan. Nah, kalau konstanta bisa kita keluarin, terus muncul si variabel T-nya gitu. Jadi Ft jangan lupa plus C. Nah, kita bisa lihat lah dari hal yang sederhana ini, dia memiliki banyak variabel, yaitu adalah ada variabel velocity, ada force, ada massa, ada waktu, dan juga ada C. Nah, semisal nih kita menghitung struktur, tapi banyak aspek-aspek yang harus kita pelajarin. Nah, itu makanya kita harus mempelajari matematika teknik ini. Oke, lanjut ya. Mungkin matematika teknik ini tuh lebih membahas ke arah seperti kalkulus, trigonometri, diferensial,
dan juga matrix. Itu sih yang secara garis besar yang akan kita pelajarin lebih expert ya. Nah, di matematika teknik ini yang kita pertama kali akan pelajarin itu adalah persamaan diferensial. First diferensial. Udah pada nggak asing lah ya dengan persamaan diferensial ini. Kita sudah belajar dari mungkin dari SMP, di SMA, di SMK juga diulang lagi yang lebih expertnya, dan juga di matematika dasar saat kita memasuki perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera. Itu kan kita belajar persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini dia tuh ada dua tipe ya, kalau kita bisa bisa kita jabarin. Persamaan diferensial itu ada dua, yaitu adalah yang secara besarnya, secara garis besar, yaitu adalah pertama ordinary differential equation. Nah, ini dia tuh ordinary differential equation itu maksudnya apa sih? Dia tuh lebih ke persamaan-persamaan yang mudah, ataupun variabelnya tuh nggak tunggal gitu, nggak terlalu banyak. Ordinary pertama gitu ya kan. Misal kayak misal kita bisa lihat lah kayak misal dx per dy ditambah x ditambah y sama dengan 0, ataupun dx per dy ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 gitu. Terus ada juga yang namanya PDE atau particular differential equation. Nah, ODE ini kita ordinary differential equation ini kita bisa singkat sebagai ODE ya. ODE ya teman-teman. ODE. Nah, kalau particular differential equation ini apa sih bedanya sama yang ordinary? Dia tuh lebih ke suku banyak, ataupun yang kalau kita bisa tahu di polinomial itu materi di SMA ya. Polinomial itu ada suku banyak. Nah, dia tuh seperti bentuknya misal dx ditambah dy terus dy per dz terus dz per da semisal ditambah x tambah y tambah z. Nah, ini kan dia memiliki variabel yang banyak. Nah, itu namanya particular differential equation. Bedanya cuma di berapa banyak variabelnya. Nah, terus di ordinary differential equation ini yang kita bahas adalah ODE dulu ya, teman-teman. Di ODE ini ada apa aja sih? Nah, di ODE ini kita akan mempelajari tentang DE. Ordinary equation ya kan. Apa aja sih yang akan kita pelajarin? Yaitu adalah pertama separable form, kedua terus ada reduction to separable form. Selanjutnya ada exact form. Selanjutnya ada reduction to exact form. Selanjutnya ada linear Bernoulli equation. Nah, terus ada juga reduction to linear Bernoulli equation. Mungkin ada beberapa subbab yang akan kita pelajarin di ordinary differential equation ini. Itu pertama ada separable form, reduction, ada 6 ya berarti kan. 1 2 ada di sini penggarisnya muncul nih. Ada 1 2 3 4 5 6. Nah, mungkin ini video pengenalan singkat dulu ya terkait matematika teknik. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa aja sih cara-cara yang dalam menyelesaikan ODE ini. Itu adalah separable form, reduction to separable form, exact form, dan juga
reduction to exact form untuk di video selanjutnya. Mungkin video kali ini gue cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa di next video.